Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang bersaudara bernama Yang Zunzhou, sebut saja dia Yang Su, saudara ke-6, dan Yang Shangqi, sebut saja Yang Si, saudara ke-7 dari keluarga Yang. Di mana hari itu mereka berdua ini harus menjalani hukuman demi seorang wanita. Yang Yinji, Luitoi Zhengdao. Oke, Sin pun beralih memperlihatkan penyebab dari hukuman mereka, di mana hal itu berawal dari kisah cinta putri kekaisaran Song dengan Yang Su. Akan tetapi, cinta mereka harus terhalang oleh keluarga Pan, di mana adik ipar dari kaisar yang bernama Pan Bao mengadakan sebuah sayembara untuk memperebutkan putri Song. Namun hasil dari pertandingan ini sudah diatur oleh kaisar agar Pan Bao lah yang menang nantinya. Oleh karena itu, kepala keluarga yang bernama Yi memerintahkan putra keenamnya itu agar merelakannya supaya keluarga Yang dan keluarga Pan tetap menjalin hubungan untuk melawan musuh kekaisaran. Di keesokan paginya, Yang Su diam-diam tetap ikut pertarungan. Namun di tengah pertarungan tersebut, Pan Bao menggunakan trik kotor hingga membuat Yang Si, saudara ke-7, yang juga berada di sana akhirnya memilih ikut turun tangan. Namun naasnya, dalam pertarungan tersebut si Pan Bao mengalami kecelakaan dan akhirnya ia pun metong seketika. Dari kejadian itulah, Yang Si dan Yang Su pun harus mendapatkan hukuman cambuk dari ayahnya sendiri. Setelah hukuman diberikan, pihak keluarga Pan pun mengajukan protes kepada kaisar atas kemetongan putranya yaitu Pan Bao, di mana mereka meminta agar kaisar menghukum metong seluruh keluarga Yang. Mendengar itu, putri Raja Song pun langsung membela keluarga Yang. Namun di saat bersamaan, datanglah salah satu prajurit yang melaporkan bahwa kerajaan mereka saat ini tengah diserang oleh kekaisaran Khitan, di mana menurut info, dalam penyerangan kali ini, kekaisaran Khitan melakukan serangan besar-besaran yang dipimpin oleh Ye Luiyuan, yaitu putra dari jenderal sebelumnya yang telah dihabisi oleh Yi. Setelah mendengar berita tersebut, kaisar pun memerintahkan Yi untuk kembali memimpin 60.000 pasukan melawan Khitan. Namun pihak keluarga Pan ingin jika pihak keluarga mereka lah yang memimpin pasukan tersebut untuk mengenang putranya yang membela kekaisaran. Sehingga dengan itu, akhirnya kaisar pun memutuskan untuk menyerahkan komando tertinggi pasukan kepada kepala keluarga Pan. Sedangkan Yi sendiri ditugaskan memimpin pasukan di garis depan. Di malam harinya, ketujuh bersaudara dari keluarga Yang mulai khawatir dengan ayahnya yang akan menuju ke medan pertempuran. Di sini mereka khawatir mengenai musuh yang mempunyai dendam pribadi terhadap ayahnya. Ditambah lagi, keluarga Pan saat ini mempunyai niat yang licik terhadap keluarga mereka. Mendengar itu, Yin Peng selaku kakak tertua segera menenangkan para saudaranya. Yah, meskipun di dalam hati ia juga merasa khawatir dengan keselamatan ayahnya. Keesokan harinya, tibalah kita pada hari pertempuran, di mana sesaat setelah Yi memimpin pasukan bertempur, terlihat Ye Luiyuan, yaitu jenderal tertinggi pasukan musuh, mulai memerintahkan pasukan penyergapnya untuk menyerang Yi. Sedangkan pemimpin keluarga Pan yang menjadi komando tertinggi, dengan kurang ajarnya, justru malah segera meminta pasukannya untuk mundur meninggalkan Yi yang tengah berjuang di medan pertempuran. Sementara itu di sisi lain, tampak istri Yi mulai mempunyai firasat buruk akan suaminya dan segera menyuruh pelayannya bersiap untuk menemui seorang peramal. Sementara Yi dan pasukannya tampak mulai kewalahan menahan gempuran pasukan Khitan. Di tengah pertempuran tersebut, seorang penembak jitu yang bernama Sin Feng berhasil menembakkan anak panahnya ke arah Yi. Tetapi entah kenapa, di tengah-tengah posisi pasukan Yi yang terdesak, tiba-tiba Ye Luiyuan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Di tempat lain, istri Yi tampak tengah mendatangi Guigu yang merupakan seorang peramal kekaisaran. Di sini, Guigu yang telah mengetahui maksud dari kedatangan istri Yi langsung memberikannya sebuah catatan. Setelah ia kembali ke kediamannya, ternyata ketujuh anaknya telah menunggu kedatangannya. Namun hanya anak tertua bernama Yin Peng saja yang diberikan informasi mengenai isi catatan tersebut. Di mana isi dari catatan peramal itu tertulis bahwa 7 anak akan pergi dan 6 akan kembali. Mengetahui itu, Yin Peng sebagai kakak tertua pun berjanji pada ibunya kalau dirinya sudah siap mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan ayahnya dan membawa adik-adiknya pulang dengan selamat.
Mendengar keteguhan hati dari putra-putranya, sang ibu pun tak mempunyai pilihan lain selain merestui kepergian anak-anaknya dalam misi menyelamatkan ayah mereka. Malam harinya, tampak masing-masing dari ketujuh bersaudara mulai melakukan persiapan sebelum berangkat ke medan pertempuran. Dan setelah istri Yi mendapatkan izin dari kaisar, ketujuh bersaudara dari keluarga Yang pun memulai perjalanannya untuk menyelamatkan ayahnya yang diketahui saat ini terjebak di Gunung Serigala. Sebelum mereka tiba di Gunung Serigala, terlebih dahulu mereka melewati medan pertempuran sebelumnya dan mendapati mayat-mayat prajurit Song yang bertebaran. Namun dengan mengambil bendera kekaisaran Song, ketujuh bersaudara itu pun kembali melanjutkan misinya dan tak gentar sama sekali untuk menyelamatkan ayah mereka. Di mana singkatnya, mereka pun dihadang oleh pasukan dari Kekaisaran Hitan. Sebelum pertempuran dimulai, para pasukan Song melemparkan sebuah kantong minyak ke arah pasukan Khitan yang kemudian menembakkan anak panah api ke arah kantong-kantong tersebut yang membuat pasukan Khitan akhirnya kocar-kacir. Di tengah lautan api, tampak ketujuh bersaudara langsung menerobos pasukan Khitan untuk menuju Gunung Serigala. Sementara di sisi lain, terlihat Ye Liyuan dengan sengaja lagi-lagi membiarkan ketujuh bersaudara melarikan diri di hadapannya. Melihat itu, penasehat militer Kekaisaran Khitan pun merasa tidak setuju dengan taktik Ye Liyuan karena dinilai terlalu banyak memakan korban. Namun bagi Ye Liyuan, hal ini akan setimpal setelah ia menyingkirkan seluruh keluarga Yang karena menurutnya keluarga Yang merupakan pilar dari Kekaisaran Song. Sementara itu di Kekaisaran, terlihat pemimpin keluarga Pan mendapat perintah dari kaisar untuk segera membantu para penerus keluarga Yang. Akan tetapi di sini, keluarga Pan mempunyai rencana tersendiri dan sudah jelas rencana ini pasti tidak baik. Scene kemudian berpindah tepatnya di Gunung Serigala, tampak para prajurit yang tersisa mulai kekurangan stok logistik makanan. Sedangkan Yi mulai merasa khawatir dengan Ye Liyuan yang tidak menyerang mereka meski telah terjebak di Gunung Serigala. Hingga singkat cerita, tibalah ketujuh bersaudara di lokasi tersebut yang membuat Yi akhirnya sadar mengenai rencana Ye Liyuan yang berniat ingin membantainya bersama putra-putranya sekaligus. Dengan kondisinya yang terluka, Yi kemudian menemui ketujuh anaknya untuk memberitahukan tentang perangkap yang dibuat oleh Ye Liyuan. Setelah berpindah ke sebuah gubuk, Yi kembali menegaskan kepada anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat tersebut karena mereka sudah masuk ke dalam jebakan. Namun ketujuh bersaudara menolak selama ayah mereka masih tinggal di tempat tersebut. Kemudian Yinpeng menambahkan kalau dirinya sudah mendapatkan info dari kekaisaran bahwa kaisar sudah meminta kepala keluarga Pan untuk mengirim pasukan bantuan. Namun meski begitu, Yi tetap memerintahkan anak-anaknya untuk pergi karena ia tidak ingin para penerusnya harus kehilangan nyawa demi dirinya. Saat kondisi Yi semakin memburuk, saudara kelima sadar bahwa ayah mereka telah terkena panah beracun. Akhirnya Yinpeng pun memutuskan untuk merawat luka ayahnya terlebih dahulu. Sementara ia akan memantau sekitar gunung untuk menemukan rute pelarian. Dengan bantuan saudara kelima yang merupakan ahli medis, di sini Yi pun terlihat mulai mendapatkan perawatan. Sedangkan saudara ketujuh yang melihat ayahnya menderita mulai merasa bersalah karena menurutnya hal ini terjadi akibat tindakan gegabahnya hingga membuat semua keluarganya harus menderita. Oleh karena itu, saudara ketujuh pun berinisiatif kembali ke kekaisaran untuk mempercepat bala bantuan yang dikirimkan oleh kaisar. Melihat itu, Yi yang terluka tak mampu menghentikan anak terakhirnya. Sementara saudara kelima segera meminta saudara keenam agar menyusul dan menahan kepergian adik bungsu mereka. Tapi sayangnya setelah dicari-cari ke sana kemari, si bungsu ternyata telah hilang dan pergi dari sana. Di sisi lain, saat Yinpeng sedang mengamati kondisi sekitar, tiba-tiba saja serangan dadakan muncul membombardir tempat mereka.
Setelah serangan pembuka usai, Ye Luyuan kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerbu tempat tersebut. Sementara itu, Yin Peng kembali ke tempat ayahnya dan menyuruh semua saudaranya agar berpencar dan berkumpul kembali di depan gerbang. Hingga mau tak mau, pertempuran brutal hari itu pun harus kembali pecah. Setelah pertempuran panjang, keenam bersaudara lalu berkumpul di satu titik. Tampak situasi juga semakin mendesak saat pasukan Song yang tersisa satu persatu metong dalam pengepungan itu. Melihat hal ini, Yin Peng beserta kelima saudaranya memutuskan untuk segera melarikan diri membawa ayah mereka dari Gunung Serigala. 把你大领攻下！ Setelah keluarga yang berhasil melarikan diri, penasihat militer Khitan mulai protes dengan gagalnya rencana Ye Luyuan. Kemudian ia segera meminta Ye Luyuan agar kembali ke garis depan, karena jika tidak, ia akan kembali dan melaporkan hal ini kepada Kaisar Khitan. Namun tiba-tiba setelah itu, Ye Luyuan kemudian membagi prajuritnya menjadi dua, di mana dia meminta 100 prajurit terbaik menemaninya dalam pengejaran keluarga Yang, sedangkan sisanya diminta menuju ke garis depan untuk menunggunya di sana. Singkat cerita, tampak Yi dan keenam putranya mulai meragukan bantuan yang dikirim oleh keluarga Pan. Ditambah kondisi Yi yang kini kian memburuk akibat racun yang membuat situasi semakin sulit. Atas itu, akhirnya Yin Peng memutuskan untuk beristirahat sejenak di pondok. Sedangkan saudara keenam yang melihat kondisi ayahnya yang kian memburuk merasa begitu bersalah, karena menurutnya semua ini terjadi karena ulahnya yang tidak mendengar perkataan ayahnya untuk tidak ikut dalam sayembara. Tapi siapa sangka, sang ayah justru berpesan kepada Yang Su bahwa sepulangnya mereka dari sana, ia meminta pada putranya untuk tetap mempertahankan cintanya dengan Putri Song dan menikahinya. Di tempat lain, Yang Si tampak telah tiba di depan gerbang Kekaisaran Song, di mana di sana ia bertemu dengan pasukan Song yang sudah siap menembak. Kemudian si bungsu ini menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu dengan kepala keluarga Pan. Yang tak lama kemudian, kepala keluarga Pan pun muncul di sana. Dan setelah mereka berdua bertemu, Yang Si pun menanyakan apa alasan keluarga Pan sampai saat ini belum mengirim bantuan. Di sini Yang Si juga menegaskan bahwa ia rela memberikan nyawanya demi menyelamatkan ayahnya, karena ia sadar jika kepala keluarga Pan mempunyai dendam setelah perbuatannya yang membuat anaknya koit. Sedangkan kepala keluarga Pan yang mendengar hal tersebut tak kunjung merespon dan malah dengan sengaja menuju Yang Si sebagai prajurit dari pasukan Khitan. Atas itu, dari sini Yang Si pun akhirnya sadar jika keluarga Pan sejak awal memang tidak berniat ingin mengirimkan bala bantuan. Lalu dengan amarah yang menggebu-gebu, Yang Si pun langsung melemparkan tombaknya ke arah orang tua tersebut, disusul dengan ratusan anak panah yang melesat ke arah Yang Si atas perintah keluarga Pan. Bersamaan dengan itu, tampak Yi berhalusinasi bertemu dengan almarhum putranya yang langsung menghilang. Setelah ia mencari kesana kemari, dirinya lalu bertemu dengan Guigu, di mana dalam pertemuan tersebut Guigu menawarkan padanya dua pilihan antara bertahan hidup menjadi beban atau metong demi integritas. Dan setelah ia merenungi itu, pada akhirnya Yi pun lebih memilih integritas dan beristirahat selamanya. Sementara di sisi lain, istri Yi mendapatkan kabar dari penasihat kekaisaran bahwa keluarga Pan saat ini tidak bisa mengirim bala bantuan karena kondisi medan perang yang kian memanas. Yang setelah mendengar itu, istri Yi pun hanya bisa berharap bahwa semua keluarganya bisa kembali dengan selamat.
Singkat cerita, keenam bersaudara yang baru sadar ayahnya telah hilang di tempat peristirahatan, akhirnya menemukan sang ayah yang telah metong dalam keadaan berdiri gagah berani sambil memegang pedangnya tepat di tempat tadi ia bertemu dengan Guru Gui. Lalu saat mereka hendak menguburkan ayahnya di sana, seketika mereka berubah pikiran untuk membawa jenazah ayahnya kembali ke rumah, mengingat mereka telah berjanji kepada sang ibu akan membawa ayahnya kembali. Sehingga dengan itu, saudara keenam pun mengikat tubuh ayahnya di tubuhnya dan kembali memacu kudanya. Keesokan paginya, terlihat para tentara Khitan berhasil menemukan jejak kuda keluarga Yang. Sedangkan keenam bersaudara di dalam perjalanannya, mereka mulai sadar bahwa pasukan Khitan kini semakin dekat. Oleh karena itu, Yin Peng sebagai kakak tertua pun mengusulkan akan menahan tentara musuh dan meminta saudara-saudaranya yang lain melanjutkan perjalanan. Yang dengan kata lain, ia ingin berkorban demi adik-adiknya. Mendengar itu, tentu saja semua menolak. Tapi saudara kedua meyakinkan adik-adiknya bahwa ia akan menemani Yin Peng dan menyuruh yang lain segera pergi membawa jasad ayah mereka. Setelah keempat saudaranya pergi, di sini Yin Peng memperlihatkan ramalan Guigu kepada saudara keduanya yang mengatakan bahwa ketujuh saudara akan pergi dan 6 akan kembali. Di mana setelah membaca ramalan tersebut, Yin Peng pun menegaskan bahwa ia telah berjanji kepada sang ibu akan membawa saudara-saudaranya kembali dengan selamat. Atas itu, akhirnya saudara kedua pun mengerti maksud Yin Peng dan dengan berat hati meninggalkannya sendirian. Sesaat setelah saudara kedua pergi, tampak prajurit Khitan telah tiba di sana dan bersiap menyerang. Namun karena banyaknya jumlah pasukan musuh, membuat Yin Peng akhirnya metong di sana. Sementara saudara kedua memutuskan kembali untuk menyelamatkan Yin Peng. Ia tidak rela jika Yin Peng yang paling berjuang keras harus metong demi dirinya. Namun kedatangan saudara kedua telah terlambat karena Yin Peng sudah dalam keadaan sekarat dan tidak berdaya. Saudara kedua pun mencoba untuk melawan. Namun sayang, ia juga harus metong di tangan pasukan Khitan. Sementara itu, keempat bersaudara tampak kini telah tiba di sebuah menara pemantau Kekaisaran Song. Namun di tengah pelariannya, kuda milik saudara kelima mengalami kewalahan. Karena hal itu, saudara keempat pun memutuskan membantu saudara kelima. Sedangkan saudara keenam dan saudara ketiga terus melanjutkan pelariannya. Dengan bantuan penjaga menara pemantau, di sini mereka berhasil menyingkirkan beberapa pasukan Khitan menggunakan minyak api. Dan untuk menghabisi pasukan Khitan yang tersisa, mereka berdua pun menutup jalan keluar dengan api dan memilih baku hantam di sana sampai metong. Dalam pertempuran ini, saudara keempat dan kelima berhasil mendorong seluruh pasukan Khitan jatuh dari atas tebing. Yah, meskipun mereka berdua juga harus metong atas kejadian tersebut. Singkat cerita, saudara ketiga dan keenam tampak tiba di sebuah padang luas. Tapi secara mengejutkan, kuda yang ditunggangi oleh saudara ketiga tiba-tiba terkena oleh sebuah anak panah beracun. Melihat hal ini, saudara ketiga yang juga merupakan ahli busur menyadari bahwa pemanah musuh sedang mengawasi mereka. Untuk itu, ia pun meminta saudara keenam agar melanjutkan pelarian membawa ayahnya. Sedangkan dia akan tinggal menghadapi pemanah musuh tersebut. Namun berkat keahliannya, saudara ketiga pun berhasil menghabisi musuhnya tersebut. Tapi sayangnya, belum sempat ia mengatur nafas baik-baik, tiba-tiba saja sebuah tombak meluncur ke arahnya, di mana tombak tersebut ternyata berasal dari Yuli Yuan yang sedari awal telah siap menantikan momentum. Tak ingin berlama-lama di sana, Yuli Yuan pun kembali melanjutkan perburuannya seorang diri mengejar saudara keenam yang tengah membawa pulang jasad ayahnya. Di mana singkat cerita, tak butuh waktu lama bagi Yuli Yuan untuk bisa mencapai saudara keenam. Namun di sini, saudara keenam lebih memilih untuk
tidak meladeni Yuli Yuan dan memutuskan untuk kabur karena ia teringat dengan janjinya kepada ibunya untuk membawa ayahnya pulang. Sayangnya saat saudara keenam memacu kudanya, Yuli Yuan berhasil menghentikannya. Kemudian Yuli Yuan menjelaskan bahwa ia akan memenuhi janji kepada almarhum ibunya untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Yang setelah ayahnya dibuat koit oleh Yi, ayah mereka. Sehingga mau tidak mau, pertarungan pun harus terjadi untuk membuktikan janji masing-masing. Dalam pertarungan ini, saudara keenam dibuat begitu kewalahan oleh Yuli Yuan. Namun untungnya, ia berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan. Setelah itu, saudara keenam pun melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ia di depan pintu gerbang. Yang tidak lama, bala bantuan pasukan pun muncul untuk menyelamatkan saudara keenam, di mana bantuan tersebut berasal dari Putri Song yang meminta pasukan pribadi dari Kaisar. Di akhir cerita, ramalan mengenai 7 anak pergi dan 6 akan kembali ternyata benar adanya. Di mana ternyata maksud dari kalimat tersebut adalah hanya anak ke-6 lah yang berhasil pulang dengan selamat. Kemudian dengan kemetongan Yuli Yuan membuat pasukan Khitan kini kehilangan pemimpinnya, hingga membuat kekaisaran Khitan akhirnya menarik mundur seluruh pasukannya. Sedangkan kekaisaran Song sendiri menikmati masa tenang. Meski keluarga Pan tidak dihukum atas pengkhianatannya, namun sejak saat itu nama keluarganya menjadi terhina. Sedangkan saudara keenam sendiri melanjutkan perjuangan saudara-saudaranya yang telah gugur untuk melindungi kekaisaran Song dan memenuhi permintaan terakhir ayahnya, yakni menikahi kekasihnya yaitu putri dari Raja Song. Dan film pun berakhir.